Hari ini kita akan membahas sebuah judul yang mungkin bikin darahmu langsung mendidih. Bongkar habis 13 tunjangan gila DPR yang bikin kamu istighfar. Kenapa gila? Karena setelah kamu nonton video ini sampai habis, kamu mungkin bakal mempertanyakan lagi, sebenarnya negara ini lagi ngurusin rakyat atau lagi ngurusin segelintir pejabatnya doang? Semuanya berawal dari sebuah dongeng pengantar tidur paling mahal yang pernah diceritakan kepada 270 juta rakyat Indonesia. Dongengnya berjudul, Gaji Pokok Anggota DPR Cuma 4,2 juta sebulan. Coba kamu resapi dulu angka itu pelan-pelan. 4,2 juta rupiah. Angka ini ditetapkan lewat peraturan pemerintah dari tahun 2000 dan secara ajaib tidak pernah berubah signifikan selama lebih dari 2 dekade. Di kota besar, uang segitu mungkin cuma cukup buat bayar sewa kosan sempit, yang kalau tetangga sebelah masak Indomie, kamu bisa ikutan cium wanginya. Kedengarannya sangat merakyat, bukan? Penuh pengabdian. Tapi, di balik angka yang sengaja dipajang di etalase depan itu, ada sebuah realita busuk yang disembunyikan rapat-rapat. Kenyataannya, total pendapatan yang mendarat mulus di rekening seorang anggota dewan yang terhormat bisa melampaui 100 hingga 120 juta rupiah setiap bulannya. Gaji pokok itu hanyalah puncak dari sebuah gunung es raksasa. Di bawahnya, ada jaringan tunjangan masif yang dibiayai sepenuhnya oleh uang dari kantongmu. Sekarang, mari kita pakai kalkulator kejujuran, biar makin panas. Kita ambil contoh UMP terendah di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Tengah, yang besarnya cuma sekitar Rp2.200.000. Tahu nggak? Pendapatan mereka itu 46 kali lipat lebih besar. Artinya, sementara kamu yang gajinya UMR harus kerja banting tulang selama 46 bulan atau hampir 4 tahun, itu semua cuma buat menyamai penghasilan 1 bulan mereka. Kamu kerja 4 tahun, mereka dapat sebulan. Adil? Oh, itu belum seberapa. Mari kita bandingkan dengan pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya, guru honorer. Di banyak daerah, ada guru yang upahnya cuma 100.000 sampai 350.000 per bulan. Pegang kepalamu biar nggak pusing. Total pendapatan satu anggota DPR dalam sebulan itu setara dengan gaji seorang guru honorer selama 300 bulan atau 25 tahun. Sementara seorang guru mengabdi seperempat abad untuk mencerdaskan anak bangsa, mereka mendapatkannya dalam 30 hari. Fakta ini bukan lagi sekadar statistik. Ini adalah sebuah dakwaan moral terhadap prioritas alokasi anggaran negara. Jadi, dari mana datangnya jurang pemisah antara citra dan realita ini? Jawabannya ada di belasan keran ajaib bernama tunjangan. Inilah yang akan kita bongkar habis-habisan hari ini. Ini bukan untuk membenci, tapi untuk membuka mata kita lebar-lebar. Siap? Mari kita mulai tur kita ke Taman Hiburan Tunjangan DPR RI yang tiket masuknya pakai uang pajakmu. Tunjangan nomor 1, uang jajan properti 50 juta rupiah sebulan. Kita mulai dari yang paling fenomenal, yang paling bikin istighfar dan mempertanyakan arti hidup. Setiap bulan, negara mentransfer uang tunai sebesar 50 juta rupiah ke rekening pribadi masing-masing dari 580 anggota dewan. Ini bukan buat DP rumah, ini uang tunai bulanan. Kebijakan ini menggantikan sistem lama di mana mereka disediakan rumah jabatan anggota di Jakarta. Jadi, alih-alih dikasih rumah, mereka dikasih duit buat cari rumah sendiri. Kedengarannya simpel kan? Tapi disitulah letak permainannya. Sekarang mari kita bedah anomali kebijakan dari tunjangan ini, karena ini lucu sekali. Alasan resminya, katanya rumah dinas yang lama sudah tidak layak huni dan rusak parah. Kedengarannya masuk akal kan? Tapi tunggu dulu, investigasi dari Indonesia Corruption Watch, ICW, menemukan fakta yang bikin kita ngelus dada. Antara tahun 2019 hingga 2024, ada anggaran sebesar 374 miliar rupiah untuk pemeliharaan dan perbaikan rumah-rumah itu. Logika macam apa ini? Rumahnya dirawat pakai anggaran ratusan miliar, tapi dibilang bobrok biar bisa dapat duit tunai 50 juta sebulan. Ini lebih aneh dari plot sinetron Azab. Anomali kedua adalah beban finansialnya yang bikin sakit kepala.
Kebijakan ini bakal menyedot anggaran negara sebesar 1,74 triliun rupiah dalam 5 tahun. Angka nolnya banyak banget, bisa buat bangun 580 sekolah dasar baru. Anomali ketiga, dan ini yang paling berbahaya, adalah mekanisme pemberiannya. Uangnya ditransfer langsung ke rekening pribadi tanpa pengawasan. Artinya, seorang anggota dewan bisa aja sewa apartemen 15 juta. Sisa 35 jutanya ya jadi dana taktis buat jajan. Ini bukan lagi fasilitas kerja, ini bonus gaji terselubung dengan kedok kepedulian. Coba kita lihat perbandingan internasional, biar wawasan kita terbuka. Di Swedia, negara yang katanya sangat peduli sama pejabatnya, anggota parlemen dari luar kota nggak dikasih uang tunai. Mereka disediakan apartemen studio kecil milik negara, seringkali luasnya nggak lebih dari 16 hingga 46 meter persegi, mungkin lebih kecil dari kamar kos kamu. Nggak ada opsi kemewahan, nggak ada alternatif uang tunai. Sistem di sana dirancang murni untuk menunjang pekerjaan, bukan untuk meningkatkan gaya hidup mereka. Di sini, nih 50 juta, terserah mau diapain. Maka, rekomendasi tindakan yang paling waras adalah kebijakan tunjangan perumahan dalam bentuk uang tunai ini harus dihapuskan segera. Kembalikan sistem penyediaan rumah jabatan. Anggaran pemeliharaan yang ratusan miliar itu jadi bukti kalau negara mampu kok merawat asetnya. Uang triliunan yang dihemat bisa dialihkan buat bangun ratusan sekolah, atau setidaknya buat benerin jalan yang rusak biar motormu nggak cepat rusak. Tunjangan nomor 2. Mesin ATM pribadi berhadiah 9 juta rupiah per hari. Setelah uang jajan properti, sekarang kita pindah ke wahana yang lebih seru, mesin ATM berjalan. Setiap kali seorang anggota DPR melakukan perjalanan dinas ke ibu kota provinsi, mereka dapat paket tunjangan harian yang terdiri dari 2 komponen utama, 5 juta rupiah sebagai uang harian dan 4 juta rupiah sebagai uang representasi, sehingga totalnya mencapai 9 juta rupiah per hari. Ini harus diulang biar meresap, 9 juta per hari. Dan perlu kamu tahu, angka ini belum termasuk biaya transportasi seperti tiket pesawat dan biaya akomodasi hotel yang semuanya sudah ditanggung secara terpisah oleh negara. Jadi 9 juta itu murni uang saku. Anomali kebijakan dari tunjangan ini sudah jelas dari nominalnya yang ajaib. Uang harian 5 juta per hari di kota Indonesia manapun, mau kamu pakai buat makan apa biar habis segitu? Makan sate sama gerobaknya? Uang harian mereka 1 hari itu hampir 2 kali lipat UMP bulanan DKI Jakarta dan lebih dari 4 kali lipat UMP bulanan Jawa Tengah. Ini bukan lagi perjalanan dinas, ini adalah insentif yang salah, di mana sistem lebih menghargai kegiatan di luar kantor daripada pekerjaan legislasi di dalam kantor. Karena nggak ada kewajiban lapor pengeluaran real, tunjangan ini berubah menjadi bonus tunai bebas pajak. Ini adalah mesin ATM berjalan yang disponsori oleh negara. Kalau kita lakukan perbandingan internasional, sistem kita ini kelihatan seperti dari zaman batu. Negara-negara maju dan bahkan perusahaan swasta profesional sudah lama meninggalkan model uang kaget seperti ini. Mereka umumnya pakai 2 sistem yang jauh lebih adil dan transparan. Pertama, model penggantian biaya berbasis bukti atau at-cost reimbursement. Simpelnya, ada kwitansi, ada uang ganti. Tidak ada cerita nombok ataupun untung. Kedua, kalaupun mereka memberikan uang saku harian atau per diem, jumlahnya wajar dan sudah dihitung matang-matang untuk menutupi biaya hidup standar di kota tujuan, bukan untuk jadi bonus liburan yang bisa dipakai foya-foya. Oleh karena itu, rekomendasi tindakan yang harusnya sudah dilakukan dari kemarin adalah rombak total sistem ini. Hapus sistem lamsam yang kayak ngasih uang kaget. Ganti dengan sistem reimbursement at cost yang ketat pakai bukti sah. Buat biaya makan, tetapkan uang saku harian yang rasional, bukan angka dari negeri dongeng. Tunjangan nomor 3. Tunjangan biar nggak malas kerja. Tunjangan berikutnya, ini adalah favorit saya. Sebuah mahakarya komedi yang paling absurd secara filosofis. Namanya Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran. Setiap bulan, para anggota dewan yang terhormat menerima Rp3.750.000 untuk tunjangan ini.
Sekarang kita masuk ke anomali kebijakannya. Tunggu dulu. Bukannya berdasarkan undang-undang, 3 fungsi utama DPR itu memang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tunjangan ini secara terang-terangan membayar mereka untuk melakukan 2 dari 3 tugas fundamental mereka. Ini sama saja seperti kamu membayar seorang gaji pilot, lalu memberinya tunjangan peningkatan fungsi menerbangkan pesawat, atau memberi bonus tambahan pada seekor ikan karena sudah meningkatkan fungsi berenang. Ini menciptakan premis gila bahwa bekerja sesuai job desk adalah sebuah prestasi luar biasa yang butuh bayaran ekstra, bukan standar minimum yang seharusnya. Kalau kita lakukan perbandingan internasional, di negara-negara dengan sistem parlementer yang matang seperti Kanada atau Jerman, konsep seperti ini tidak ada sama sekali. Gaji pokok seorang legislator di sana sudah mencakup kompensasi untuk semua tugas dan fungsinya. Memberi tunjangan tambahan untuk melakukan pekerjaan utama akan dianggap sebagai lelucon. Sehingga, rekomendasi tindakan yang paling logis adalah buang tunjangan ini ke tempat sampah. Hapus seluruhnya. Fungsi pengawasan dan anggaran itu bukan pekerjaan sampingan, itu adalah mandat inti. Penghapusan tunjangan ini akan menghemat anggaran negara lebih dari 26 miliar rupiah per tahun. Tunjangan nomor 4, iuran bulanan biar tetap terhormat. Setelah dibayar ekstra biar nggak malas kerja, ternyata ada lagi lapisan kemewahan lainnya. Setiap bulan, kantong mereka ditambah lagi sebesar 5.580.000 dari pos bernama tunjangan kehormatan. Benar, kamu tidak salah baca. Ada tunjangan khusus untuk sebuah konsep abstrak bernama kehormatan. Sekarang mari kita bahas anomali kebijakannya. Muncul pertanyaan sarkas yang mendasar. Kehormatan jenis apa yang butuh biaya perawatan bulanan sebesar 5,5 juta rupiah? Apakah kehormatan bisa luntur kalau tidak disuntik dana? Ini adalah uang yang secara resmi dibayarkan untuk kehormatan, bukan untuk kerja. Ini adalah tunjangan yang diberikan hanya sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan atas status mereka sebagai pejabat. Dalam logika pelayanan publik yang waras, kehormatan itu datang dari pengabdian dan kinerja, bukan dari transferan bulanan yang dibiayai pajak rakyat. Tunjangan ini adalah bukti paling telanjang bahwa sistem kita lebih menghargai status daripada substansi. Kalau kita lakukan perbandingan internasional, di negara seperti Swedia, konsep tunjangan kehormatan ini tidak dikenal dan akan dianggap aneh. Di sana, menjadi wakil rakyat adalah sebuah tugas dan tanggung jawab, bukan sebuah status yang perlu dihujani dengan berbagai honorarium tambahan. Maka rekomendasi tindakan yang paling logis adalah menghapuskan total tunjangan ini karena mubazir dan tidak punya justifikasi fungsional yang jelas. Kehormatan sejati tidak bisa dibeli dengan uang rakyat. Tunjangan nomor 5. Kerja 5 tahun, dapat gaji buta seumur hidup. Setelah menikmati semua kemewahan saat menjabat, sistem memberikan hadiah terakhir yang paling manis. Inilah dia, dana pensiun seumur hidup. Aturannya simpel, setiap anggota DPR berhak menerima dana pensiun yang dibayarkan oleh negara seumur hidup mereka setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun. Besaran dana pensiun ini dihitung sebesar 60% dari gaji pokok, atau sekitar Rp2.520.000 per bulan. Meskipun nominalnya tidak fantastis, anomali kebijakan ini bukan soal jumlahnya, tapi soal prinsipnya yang sangat tidak adil. Ini adalah jaminan finansial seumur hidup sebagai imbalan atas masa kerja yang relatif sangat singkat. Kebijakan ini secara efektif menciptakan sebuah kasta pensiunan istimewa yang terpisah dari seluruh rakyat Indonesia. Coba bandingkan dengan nasibmu. Kamu dan para pekerja lainnya harus patuh ikut sistem jaminan sosial nasional, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Kamu harus membayar iuran selama puluhan tahun dan baru bisa menikmati manfaat pensiun setelah mencapai usia pensiun yang ditetapkan pemerintah. Mereka
Bisa saja menyelesaikan masa jabatannya di usia 40 tahun dan langsung mulai menerima pensiun seumur hidup dari negara. Sementara kamu harus menunggu hingga usia 58 tahun atau lebih. Kalau kita lakukan perbandingan internasional, model Indonesia ini termasuk yang paling murah hati. Di banyak sistem lain, hak pensiun baru muncul setelah masa kerja yang lebih lama, misalnya 10 atau 15 tahun, dan dana pensiunnya baru bisa dicairkan saat mantan legislator mencapai usia pensiun normal seperti warga negara lainnya. Selain itu, tren global bergerak menuju skema iuran pasti, di mana manfaat pensiun bergantung pada jumlah iuran yang dibayarkan, bukan ditanggung 100% oleh negara. Maka rekomendasi tindakan untuk ini sangat fundamental. Hapuskan skema pensiun khusus ini. Perlakukan mereka sama seperti kita. Wajibkan mereka jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, biar mereka merasakan gimana rasanya jadi rakyat biasa yang harus merencanakan hari tuanya sendiri, bukan dapat hadiah seumur hidup dari negara. Tunjangan nomor 6. Tunjangan paling nggak punya hati. Pajakmu, negara yang bayarin. Jika tunjangan-tunjangan sebelumnya membuatmu marah, yang satu ini mungkin akan membuatmu kehilangan kata-kata. Inilah dia, tunjangan PPH pasal 21. Ini adalah sebuah tunjangan khusus sebesar Rp2.699.813 per bulan yang diberikan negara dengan tujuan spesifik untuk membayar kewajiban pajak penghasilan anggota dewan itu sendiri. Kamu tidak salah baca. Negara memberikan mereka uang untuk membayar pajak mereka sendiri kepada negara. Sekarang kita bahas anomali kebijakannya. Ini adalah puncak dari ironi dan ketidakadilan. Pajak adalah pilar utama negara dan kewajiban setiap warga negara yang punya penghasilan. Ironisnya, para legislator yang membuat dan mengesahkan undang-undang perpajakan bagi 270 juta rakyat Indonesia justru dikecualikan dari beban tersebut. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Praktik ini menciptakan sebuah kasta istimewa yang terisolasi dari tanggung jawab fiskal yang mereka bebankan kepada orang lain. Ketika gajimu dipotong pajak, mereka justru menerima tambahan uang untuk menutupi potongan tersebut. Kalau kita lakukan perbandingan internasional, di hampir semua negara demokrasi maju, konsep tunjangan pajak bagi anggota parlemen tidak ada dan tidak terbayangkan. Di negara-negara seperti Swedia, Singapura, dan Inggris, gaji yang diumumkan adalah angka bruto, dan mereka diwajibkan membayar pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku bagi warga negara lainnya. Mereka adalah bagian dari sistem, bukan berada di atasnya. Maka, rekomendasi tindakan untuk tunjangan ini hanya ada satu: hapuskan tunjangan PPH pasal 21 secara total, segera, dan tanpa syarat. Seluruh penghasilan anggota DPR harus dianggap sebagai pendapatan bruto yang wajib dikenakan pajak penghasilan. Tunjangan nomor 7, komunikasi gaib 15 juta rupiah, buat telepon siapa? Berikutnya adalah salah satu tunjangan dengan nama paling absurd dan nominal paling fantastis. Setiap bulan mereka menerima dana segar sebesar Rp15.554.000 dari pos tunjangan komunikasi intensif. Uang ini katanya diberikan untuk memfasilitasi komunikasi mereka dengan para konstituen di daerah pemilihan. Sekarang mari kita masuk ke anomali dan rekomendasinya. Kejanggalan pertama adalah sifatnya yang tumpang tindih. Ingat, mereka juga sudah menerima bantuan langganan listrik dan telepon sebesar Rp7.700.000 setiap bulan. Jadi muncul pertanyaan sederhana. Komunikasi intensif apa yang harganya 15 juta sebulan padahal tagihan teleponnya sudah dibayari negara? Kejanggalan kedua adalah tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban publik. Tanpa adanya pedoman yang transparan dan kewajiban pelaporan, tunjangan ini secara de facto berfungsi sebagai tambahan gaji yang tidak kena pajak dan berisiko tinggi menjadi pendapatan pribadi murni. Rekomendasi tindakan yang waras
adalah menghapuskan tunjangan ini dalam formatnya sekarang dan menggabungkannya menjadi satu alokasi dana yang disebut Dana Pelayanan Konstituen dan Komunikasi Publik. Dana ini harus memiliki 3 syarat utama. Jumlahnya harus drastis dikurangi, penggunaannya harus diatur oleh pedoman yang sangat ketat, dan setiap pengeluaran dari dana ini wajib dilaporkan secara publik dengan bukti yang sah. Tunjangan nomor 8 dan nomor 9. Bansos beras dan bensin untuk orang berdasi. Di antara tumpukan tunjangan jutaan, ada 2 tunjangan yang secara simbolis paling menampar rasa keadilan kita. Pertama, ada tunjangan beras yang diberikan dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan Rp30.090 per jiwa untuk maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Di Indonesia, bantuan beras itu identik dengan program jaring aman sosial bagi kelompok masyarakat miskin. Memberikan tunjangan dengan nama yang sama kepada pejabat berpenghasilan ratusan juta rupiah per bulan adalah sebuah lelucon yang tidak lucu dan menunjukkan betapa terasingnya mereka dari realita rakyat. Kedua, ada tunjangan bensin yang dilaporkan bisa mencapai sekitar 7 juta rupiah per bulan. Saat kamu pusing memikirkan harga BBM, negara justru mensubsidi biaya bahan bakar untuk kendaraan pribadi para pejabat terkaya. Rekomendasi tindakan untuk keduanya hanya satu, hapuskan saat ini juga. Keduanya bersifat toksik secara simbolis dan sama sekali tidak diperlukan secara finansial bagi individu dengan tingkat pendapatan setinggi itu. Biaya transportasi resmi harus diklaim melalui sistem perjalanan dinas yang akuntabel. Tunjangan nomor 10 dan nomor 11, tunjangan subsidi buat orang kaya, mobil dan asisten. Selanjutnya adalah paket fasilitas yang logikanya jungkir balik. Pertama, ada fasilitas kredit mobil sebesar 70 juta rupiah per anggota untuk setiap periode jabatan, yang tujuannya untuk membantu mereka membeli kendaraan pribadi. Muncul pertanyaan sederhana, mengapa negara harus mensubsidi pembelian aset pribadi untuk salah satu kelompok masyarakat berpenghasilan tertinggi di negeri ini? Kedua, ada tunjangan asisten anggota sebesar Rp2.250.000 per bulan. Jumlah ini bahkan berada jauh di bawah upah minimum provinsi daerah ibu kota Jakarta. Mustahil untuk merekrut seorang asisten legislatif yang kompeten di ibu kota dengan upah serendah itu, sehingga memunculkan kekhawatiran dana ini hanya menjadi tambahan pendapatan pribadi atau dipakai untuk mempekerjakan kerabat. Rekomendasi tindakan yang logis adalah menghapuskan fasilitas kredit mobil dan merombak total sistem asisten, hapuskan tunjangan tunai pribadi, dan alihkan seluruh anggarannya ke Sekretariat Jenderal DPR untuk merekrut tim asisten legislatif profesional yang dikelola secara terpusat dan akuntabel. Tunjangan nomor 12, tunjangan uang jajan rapat 2 juta sebulan. Di atas semua tunjangan tadi, setiap bulan ada lagi dana operasional bernama uang sidang atau paket sebesar 2 juta rupiah. Uang ini disebut-sebut untuk kebutuhan teknis persidangan seperti konsumsi atau alat tulis. Namun, anomali kebijakannya adalah justifikasinya sangat kabur dan tidak ada kewajiban pelaporan sama sekali. Ini membuatnya pada praktiknya hanya menjadi tambahan uang jajan bulanan yang penggunaannya tidak dapat dilacak. Rekomendasi tindakan untuk ini sangat jelas, hapuskan tunjangan ini. Kebutuhan operasional dasar selama persidangan seharusnya disediakan secara terpusat oleh Sekretariat Jenderal DPR melalui mekanisme pengadaan yang transparan dan akuntabel. Tunjangan nomor 13, tunjangan feodal, istri dan anak. Terakhir, ada tunjangan keluarga yang terdiri dari tunjangan istri atau suami sebesar 10% dari gaji pokok atau Rp420.000 dan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak untuk maksimal 2 anak atau total Rp168.000. Anomali kebijakannya adalah tunjangan ini merupakan sebuah peninggalan atau relik feodal yang tidak lagi relevan. Memberikan tunjangan khusus untuk menanggung keluarga bagi pejabat dengan penghasilan ratusan juta rupiah per bulan adalah hal yang absurd. Rekomendasi tindakan untuk ini juga sama, hapuskan tunjangan keluarga.
Kebutuhan keluarga seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi, bukan dibebankan lagi pada negara, dan sudah seharusnya tercakup dalam total pendapatan mereka yang sudah sangat besar. Jadi, apa kesimpulannya setelah kita bongkar semua ini? Mitos gaji kecil DPR sudah resmi kita nyatakan wafat. Sistem kompensasi mereka saat ini bukan cuma boros, tapi cacat dari akarnya. Sistem ini dibangun di atas ketidakjujuran dan hak-hak istimewa yang menciptakan jarak yang sangat jauh dengan rakyat yang katanya mereka wakili. Struktur ini tidak mendorong pelayanan, melainkan melanggengkan mentalitas pejabat yang merasa berhak atas segalanya. Dampak nyata dari semua ini adalah sebuah potret ketidakadilan yang menyakitkan. Ingat ini baik-baik. Pendapatan tahunan satu wakil rakyat setara dengan gaji gabungan 333 guru honorer. Dan anggaran yang mereka habiskan hanya untuk tunjangan rumah dalam satu periode 5 tahun itu bisa dipakai untuk membangun 580 sekolah dasar baru. Ini bukan lagi soal angka, ini soal prioritas bangsa yang salah arah. Video ini bukan untuk bikin kamu putus asa, tapi untuk jadi panggilan agar kita semua sadar dan menuntut perubahan fundamental. Sistem yang ada harus dirombak total. Jalan keluarnya harus didasarkan pada 3 prinsip yang tidak bisa ditawar. 1. Transparansi radikal. Hentikan ilusi gaji kecil. Tetapkan satu gaji pokok tunggal yang bersifat all-in, yang mencakup semua komponen pendapatan dan diumumkan secara terbuka kepada publik. Hapus hampir semua tunjangan tunai terpisah dan tidak jelas. 2. Akuntabilitas penuh. Ganti semua sistem lamsam dengan reimbursement berbasis bukti. Setiap rupiah uang negara yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah dan laporannya bisa diakses oleh publik. 3. Keadilan sosial. Masukkan mereka ke dalam sistem pajak dan pensiun nasional yang sama dengan kita semua. Mereka harus membayar pajak penghasilan mereka sendiri dari gaji bruto mereka. Dan mereka harus berkontribusi pada dana pensiun mereka sendiri melalui skema iuran wajib. Kekuasaan untuk menuntut perubahan ini berada di tangan publik, karena uang rakyatlah yang mendanai seluruh sistem ini. Sudah saatnya kita menuntut wakil rakyat yang benar-benar mencerminkan kehidupan, perjuangan dan aspirasi kita. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam setiap rupiah yang mereka terima. Karena pada akhirnya, ini uang kita, dan sudah saatnya kita menuntut pertanggungjawaban. Ciao.